like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eki Pasmadirja, ownernya Tangerang Grab. Apa yang harus kita bahas hari ini? Oke, kita akan membahas kupas tuntas tentang anggur jenis lokal ya, anggur jenis lokal, anggur Isabella gitu. Ini anggur jenis lokal yang biasa di Indonesia dipakai, dijadikan rustok juga gitu. Terus dijadikan untuk penipuan juga gitu di Indonesia. Terus anggur Isabella juga ini jadi kontroversi sekarang, yang lagi hangat-hangatnya dikatakan, pokoknya dihina banget lah anggur Isabella ini gitulah, dibilang karakter jelek apa segala macam. Tapi di sini saya nggak terima, karena anggur Isabella ini sudah berbuat banyak untuk Indonesia gitu. Saya akan mengucapkan terima kasih banget untuk anggur Isabella ini, anggur yang sangat berharga. Oke, kita akan kupas tuntas sebenarnya apa sih anggur Isabella itu kita. Oke, langsung aja cek itu anggur Isabella. Anggur ini datang ke Indonesia dibawa sama seseorang, yang jelas orang dari luar negeri juga gitu. Orang luar negeri juga, orang di luar negara Indonesia membawa anggur ini ke Indonesia. Akhirnya sudah lama tinggal di Indonesia, udah adaptif atau udah sesuai habitatnya dengan Indonesia, maka disebut anggur lokal. Nah, baik anggur Isabella, anggur RM, CBR, Yellow Belgia itu udah bisa dikatakan anggur lokal. Karena apa? Anggur yang sudah lama tinggal di Indonesia dan sudah adaptif menggunakan akarnya sendiri, tidak menumpang gitu. Udah adaptif di Indonesia. Dikatakan adaptif itu apa gitu? Nah, dikatakan adaptif itu kayak udah uji tahan lahan gitu loh. Udah terbukti Isabella ini mampu bertahan bertahun-tahun di Indonesia dan masih ada sampai sekarang gitu. Nah, dia bertahannya itu dari apa dulu? Dari cuaca dia tahan, dari air dia tahan, dari bencana dia tahan. Nah, ini bencana nih, mungkin kalian masih belum tahu. Nah, yang namanya anggur Isabella itu banyak banget di Jakarta yang identik dengan tanah yang rendah. Tanah yang rendah itu jelas
Pasti kalau misalkan musim hujan di Jakarta itu banjir, bahkan sampai dulu tuh sampai 6 hari. 6 hari anggur Isabella RM ini kerendam banjir, dia masih mampu bertahan. Itulah bencana gitu. Untuk saya yang hidup di dataran rendah, ketika datangnya banjir, tentu kita membutuhkan kualitas rootstock yang mampu bertahan di saat keadaan itu banjir, banyak air gitu. Ya. Di Isabella dan RM memang sudah terbukti gitu. Dia mampu bertahan di air, mampu bertahan di genangan air yang begitu lama, ketika surut dia akan bertahan. Nah, itulah yang kita cari. Tapi sayangnya di dunia online gitu. Anggur Isabella ini dikambing hitamkan, dikatakan anggur yang tidak bagus untuk rootstock. Dikatakan juga anggur yang bisa panen kentang. Dikatakan juga anggur yang akarnya sedikit, nggak tahan penyakit, produktivitas akan turun kalau misalkan dipertahankan menggunakan rootstock anggur Isabella. Ada yang janggal, ada yang ambigu gitu ya. Yes, kenapa gue bilang janggal, gue bilang ambigu? Sebenarnya kenapa sih harus anggur Isabella yang jadi jelek-jelekin di Indonesia ini gitu? Jangan ngejelek-jelekin anggur Isabella dong. Gua sebagai pecinta tanaman anggur merasa tersinggung aja gitu loh kalau ada orang yang menjelek-jelekan anggur Isabella. Sebagai penjual atau pembisnis gitu, tentunya anggur Isabella ini sudah pernah Anda jadikan rootstock dan Anda jual bibitnya. Banyak orang yang seperti itu. Jangan membuat anggapan kalau misalkan anggur Isabella itu tidak baik. Terus apa kabar anggur yang kita jual dulu gitu loh, dijadikan rootstock maksudnya. Apa kabar yang dijual-jual dulu gitu, terus mau didongkel-dongkelin lagi. Terus banyak juga beredar foto-foto, video-video di Facebook itu mengabarkan kalau mereka yang menggunakan Isabella didongkel semua, diganti dengan rootstock impor semua. Aduh, sayang banget. Ini Jupiter yang dimakan pakai rootstock Isabella juga. Jupiter yang saya makan pakai rootstock Isabella. Ini pakai rootstock Isabella loh. Tuh. Nih, ambil size yang paling gede. NN06. Kelihatan gak sih? Kalian mau lihat lagi yang menggunakan rootstock Isabella? Nah, di awal-awal opening video itu saya juga udah kasih tahu kalian kalau itu semua menggunakan rootstock Isabella gitu ya. Oke. Ini CRV menggunakan rootstock Isabella juga. Buahnya banyak Kak? Oh, banyak tuh, CRV semua tuh. Tuh CRV semua. Sain muskat. Oke, kita pakai kamera belakang. Ini sain muskat. Ini Isabella. Ini batang Isabella banget loh kayak begini. Saya sambung di sini. Nah, ini sain muskat ke atas. Kita lihat buahnya. Sain muskat tadinya ada sekitar 30-an lah dompolannya, bunganya yang keluar, tapi karena hujan ya sisanya tinggal ya segini lah. Sain muskat. Mau new mau apa, yang penting ada muskatnya aja. Nah, ini sain muskat juga. Nah, sain muskat kita lihat di bawah. Ini para saya ambruk ya, kena angin topan ya. Ini sain muskat juga. Dia pun menggunakan rootstock Isabella gitu. Oke, sekarang kita lihat dari produktivitasnya. Kita akan bahas dari sisi lama produktivitasnya, mampu bertahan berapa lama gitu. Bukan masalah si rootstock Isabellanya, masalah waktu produktivitasnya, tapi teknik kitanya. Nanti kita bahas di depan rumah aja. Gua berterima kasih ya untuk anggur Isabella gitu, karena banyak tanaman anggur gua di kebun gua ini udah mampu berbuah karena rootstock Isabella dan rootstock RM juga tentunya. Tapi karena kita lagi membahas Isabella, kita akan bahas Isabella dulu.
Untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai si Rustok Isabella, jerih payahnya dia mengangkat nama kalian, membantu kalian, membantu ekonomi kalian, kalian hina Rustok ini, saya nggak terima gitu. Karena saya udah banyak terima kasih sama si Rustok Isabella ini. Terus Om Eki itu orang yang ini fanatik dengan Rustok lokal? Enggak. Saya juga belajar Rustok impor. Karena saya masih belum tahu, saya masih belum kenal. Saya 2 tahun setengah main anggur, saya masih pemula banget. Saya 2 tahun setengah mula anggur, itu mempelajari Rustok Isabella dan RM sampai tamat dulu gitu. Sampai detik ini pun saya belum tamat gitu. Rustok Isabella, saya akan cari terus, saya akan ulas terus, saya akan pelajari terus, saya akan eksperimenin terus si Rustok Isabella ini gitu loh. Dan RM tentunya. Jadi vlog ini juga gue bikin gitu untuk curhat juga sih, untuk melawan, untuk memberitahu kalian para subscriber gitu, jangan terpengaruh. Bagus juga kok, tapi belum tentu gitu. Kalau di ada tempat-tempat tertentu yang adaptif dengan Rustok Isabella maupun RM. Jadi gini, buat kalian yang memang si Rustok Isabella dan RM tidak bisa dipakai di sana, jangan kalian judge kalau misalkan Rustok Isabella dan RM gitu nggak bagus menyeluruh gitu. Enggak, cuma di tempat Anda doang yang nggak bagus. Kalau misalkan di tempat lain bagus, jangan kalian judge itu jelek. Nggak bagus kenapa si anggur Isabella sama RM ditanam di tempat kalian? 1, mungkin di tempat kalian banyak penyakitnya itu. 2, mungkin tanah kalian banyak zat kapurnya. Mungkin tanah kalian itu dia asam atau gambut. 4, mungkin kalian nanam anggur Isabella dan RM pada ketinggian yang tidak standar, atau dia terlalu tinggi, terlalu dingin. Biasanya di lereng-lereng gunung itu kan dingin banget, mungkin gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan, jangan ngejas langsung jangan. Kalau lu nanam Isabella lu panen kentang. Maksudnya dikatakan kentang itu seperti nematoda yang menyerang perakaran, membuat seperti bintil akar, seperti bakteri rhizobium. Jadi dia kayak nematoda, kayak kentang gitu. Maksud dia seperti itu. Jadi gue di sini ngevlog bukan kayak suhu master apa segala macam, enggak. Tapi gue di sini cuma meluruskan gitu, cuma bahan obrolan aja. Oke, satu persatu kita bahas. Isabella, dia apabila kita menanam dalam bentuk cutting, dia akan menghasilkan akar serabut. Nah, yang menjadi akar sekunder atau akar yang besar atau akar yang menumbuhkan batang tersier, nah atau akar cadangan makanannya, itu dia biasanya kalau nggak 1 ya 2 paling banyak gitu. Nah, dia bisa tunggal, juga bisa ke bawah, bisa ke samping juga karakternya. RM sama Isabella hampir sama-sama akarnya bisa ke samping gitu, bukan ke bawah ya. Dia kalau misalnya itu lebih dominan ke samping, bukan ke bawah. Nah, akar ini seiring berjalannya waktu juga akan membaik karena dia pertumbuhannya terus dia tumbuh terus, semakin lama semakin panjang. Itulah yang membuat produktivitasnya menurun. Tapi kalau kalian smart atau kalian pintar, kalian pasti tahu yang namanya replanting root atau pemangkasan akar. Sekarang kita berbicara ke dunia internasional. Orang-orang nanam anggur di sana, ada nggak proses yang namanya replanting root atau pemangkasan akar? Ya jelas ada. Mereka juga melakukan pruning akar setahun sekali, 3 tahun sekali. Apalagi yang anggur wine. Jangankan anggur wine, anggur table grape pun mereka juga melakukan pruning akar. Untuk apa? Untuk menjaga produktivitas. Dikatakan produktivitas itu seperti ini. Gini ya. Kita lewat gambar aja deh biar lebih jelasnya. Oke, di sini gue akan menggambarkan sebuah replika kebun ya. Biasa kebun kita kotak bentuknya, anggap aja kotakan garis keramik ini adalah kebun gitu. Misalkan dia menanam tanaman anggur seperti ini. Ini titik tanamnya ya, misalkan. Seperti itu. Kita akan menggambarkan akarnya saja. Ini akar anggur ke samping sini, nah seperti ini. Oke, ini adalah akar anggur di tanaman pertama. Misalkan di tahun-tahun pertama akarnya baru segini, dan di sini ada akar-akar serabutnya, gitu kan? Ini akar tunggangnya atau akar sekundernya, ini ada akar serabutnya di tahun pertama.
Nah, ini masih di sekitaran sini aja. Jadi kita melakukan pemupukan masih tepat nih kalau di sini nih. Nah, di sini jalan ya, ini jalan. Ini jalan. Bukan nggak di bedeng. Biasanya kalau orang luar tuh nggak di bedeng juga. Ini jalan. Oke, ini jalan. Tapi walaupun di bedeng juga gitu kan, akarnya ini akan tetap menuju jalan sini gitu. Menuju jalan sini di tahun kedua atau di tahun ketiga, akarnya dia akan melebihi sini. Melebihi sini. Nah, bagus nggak kalau misalkan akarnya udah melebihi sini tapi kita melakukannya pemupukannya di sini doang. Justru akar yang ada di ujung-ujung ini, akar-akar muda ini yang aktif dalam penyerapan nutrisi gitu. Yang aktif dalam penyerapan nutrisi. Mau rustok apa aja, mau Isabella, mau impor gitu kan, tetap. Nah, kalau misalkan kalian pemupukannya cuma ada di sini doang, ya iya, produktivitas akan turun. Karena apa? Penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Nah, gimana terusnya? Misalkan udah 2 tahun, wah akarnya berarti yang di sebelah sini ini udah tua-tua. Lakukanlah yang namanya replanting root. Replanting rootnya gimana? Gampang. Ini jalannya dibajak. Kalau misalkan ini skala produksi gitu ya. Ini kita andai-andai aja. Atau misalkan kalau misalkan yang skala hobi kita cangkul, misalkan cuma 1 pohon gitu. Oke, kita akan gambar misalkan cuma 1 pohon. Ini pohonnya, ini akarnya, ya. Dia tumbuhnya akarnya udah kemana-mana nih. Oke, akarnya udah kemana-mana. Ya, kita potong di sini. Kita potong. Nah, maksudnya kita potong tuh kita cangkul gitu kan. Nah, ntar dia akan tumbuh akar-akar baru gitu, yang lebih produktif lagi untuk menyerap nutrisi, lebih bagus lagi dalam penyerapan nutrisi gitu. Kita balik lagi ke sini. Terus kalau pakai anggur Isabella juga sama seperti itu Om, sama, akarnya juga dia kemana-mana. Kalau kalian tidak melakukan replanting root atau pergantian akar lama menjadi akar baru, ya iyalah produktivitas menurun. Kalian mupuk di mana, akarnya di mana. Kalian belum pernah mencoba yang namanya teknik replanting root, tapi kalian sudah menghina anggur Isabella, katanya jelek, bisa menurunkan produktivitas. Enggak. Kalau saya belajarnya sama petani kebun anggur Aditya Rahma pun menyarankan seperti itu. Ya, mereka bajak. Ya, kalau misalkan udah 1 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, kalau misalkan terus mereka kasih pupuk kandang kayak apa kayak gitu kan, udah kasih pupuk kandang, nanti kan tumbuh nih akar-akar baru nih. Nah, baru dikasih pupuk lagi, produktivitas akan terjaga, kualitas pohon akan terjaga, bagus gitu. Saya jamin sih kalau itu mah masuk akal. Jangan jadikan anggur Isabella, jangan kalian kambing hitamkan anggur Isabella untuk kalian menjual anggur rootstock impor untuk bisnis kalian. Jangan Om, jangan, kasihan anggur Isabellanya. Dia kan udah ngangkat nama Om. Dulu sebelum ada rootstock impor kan dia udah berjasa untuk Om. Anak-anak Om beli buku juga mungkin hasil dari penjualan anggur impor yang rootstocknya Isabella gitu kan. Jadi terima kasih aja sama anggur Isabella, jangan kalian hina. Jujur sih kalau gua sih kayak sedih gitu sih ya. Buset dah. Pecinta gitu loh, gua tuh pecinta gitu. Anggur Isabella tuh gua pecinta tanaman anggur, mau anggur apa itu gue cinta gitu. Bahkan untuk rootstock impor juga gue cinta gitu kan. Tapi jangan dihina, jangan dibilang ini jelek, ini jelek, ini jelek. Belum tentu. Jadi gue tuh pecinta gitu. Jadi gini, yang namanya produktivitas itu bukan dari kualitas impornya, tapi dari perawatan kalian. Kalau misalkan kalian pakai rootstock impor sekalipun, kalian bisa menjamin produktivitasnya akan tinggi tanpa yang namanya proses replanting root. Kalian nanam akarnya di mana, kalian mupuk di mana gitu. Untuk karakter rootstock impor yang misalkan dia karakternya ke bawah, akarnya nggak ke samping, emang mampu untuk bertahan di genangan air atau level air yang rendah seperti di sawah ini? Enggak kan gitu. Jadi tergantung semua itu. Yang perlu kalian tahu, akar muda lah yang paling aktif dalam penyerapan nutrisi. Kalau memang pohon kalian sudah tinggi besar tapi produktivitasnya turun,
lakukanlah pruning akar atau replanting root. Lakukannya bukan langsung sekaligus, tapi setengah-setengah dulu untuk menjaga tanaman supaya nggak mati. Setengah dulu kita lakukan pruning, nanti besoknya setengah lagi, sedikit-sedikit, bertahap, nggak langsung. Kalau misalkan dalam satu pohon ya, ini pohon, kalian kelilingnya langsung, kalian pruning akar, belum tentu tanaman bisa bertahan. Tapi kalau setengah-setengah dulu, yang ini kita pruning, yang sebelah sini enggak, kan dia masih bisa ke backup gitu. Nah, kita pruning yang di sini dulu. Nah, di sini tumbuh nih, udah tumbuh, udah bagus, udah bisa membackup, pertumbuhan udah bagus, barulah kita gantian sebelah sini pruning akarnya. Mungkin di tahun pertama kita akan pruning akar yang sebelah sini, tahun kedua kita akan pruning akar sebelah sini gitu. Gitu aja tekniknya. Mau Isabella, mau IRM, mau rootstock impor, semua bagus. Tergantung tempatnya juga. Pilih rootstock yang jadi raja di tempat kalian tuh apa, itulah yang kalian pakai. Tapi kalau kalian menjelek-jelekan suatu rootstock ya lokal, saya nggak terima di sini, karena saya pecinta tanaman anggur. Saya cukup terima kasih banget. Saya nggak mau bilang selamat tinggal Isabella. Saya terima kasih banget sama anggur Isabella, sudah membuat saya bahagia, sudah membuat orang-orang juga bahagia. Terima kasih Isabella, I love you. Jadi gini, yang perlu kalian hina itu siapa? Yang perlu kalian tuh berantas itu siapa? Bukan anggur Isabellanya, tapi orang-orang yang jualan di marketplace atau di tempat-tempat yang biasa online gitu, di aplikasi-aplikasi itu, yang kita beli rootstock impor, bukan rootstock, kita beli anggur impor tapi yang dikirimin Isabella dan RM, yang harganya 40.000, 50.000, bahkan 200.000, 100.000, yang dikirimnya tetap Isabella dan RM. Itulah yang harusnya kalian hina itu loh, orang-orang seperti itu. Kita beli apa, yang dijual apa, itu yang harus diberantas. Tapi karena mereka juga sih ya, kita juga ya, karena mereka juga sih, kalau mereka nggak ada tipu-tipu gitu, kita juga nggak bisa hunting rootstock lokal juga ya. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya juga. Tapi kalau dulu ya, kalau misalkan sekarang ya, kalau bisa janganlah, karena di Indonesia itu sekarang udah banyak rootstock impor, udah banyak rootstock lokal yang ditanam secara dikebunkan gitu. Gue cuma kasihan kalau misalkan Isabella ini dijelekin. Apa kabar orang-orang yang menanam anggur Isabella untuk diambil cuttingnya banyak gitu, apa RM untuk diambil cuttingnya banyak gitu. Pasti mereka juga akan, waduh suwe sekarang Isabella turun harganya gara-gara itu. Ya kan kasihan loh, mereka juga usaha loh. Orang Isabella juga nggak jelek kok, bagus juga kok. Terus bagaimana cara penanganan Om Eki untuk misalkan di tempat saya itu dominan dengan penyakit nematoda atau penyakit akar gitu. Saya menggunakan RS Isabella yang bisa terkena penyakit nematoda akar ya. Kalau kayak begitu ya gampang ya, kalian nggak usah pakai rootstock Isabella tanpa menjelek-jelekan si Isabella ini gitu. Kalian gunakan rootstock yang ada datanya, emang emang dia bisa menjaga supaya akar tidak terkena nematoda. Banyak rootstock impor yang punya spek seperti itu. Kalian bisa coba, kalian cari rootstock apa itu, banyak. Ya nggak usah dipaksain pakai Isabella gitu. Kalau misalkan Isabella bisa terkena nematoda, cari yang lain tanpa menjelek-jelekan Isabella gitu. Ada alternatif lain. Cari raja rootstock di tempat kalian. Siapa rajanya, siapa yang paling bisa bertahan di tempat kalian gitu. Banyak di Indonesia tuh nggak semuanya tempat itu bisa terkena nematoda. Kalau misalkan gini ya, nematoda lebih cenderung ke media tanam yang kita pakai itu sifatnya kayak jorok, atau tempat kita nyiram dengan air yang jorok juga, atau air yang kotor juga, atau air yang banyak penyakitnya. Oke, sekarang kita lihat di sawah. Di sawah itu kurang jorok apa ya? Yang namanya padi membusuk membusuk di lahan. Yang namanya jerami membusuk di lahan. Sementara airnya itu juga saya pakai untuk menyiram. Tapi alhamdulillah untuk gejala-gejala nematoda yang ada di tempat saya itu nggak ada gitu. Jadi kayak kembali lagi sih ke tempat masing-masing. Kalau misalkan tempat kalian emang nggak adaptif dengan si rootstock Isabella, kalian bisa mencari alternatif yang lainnya. Oke, proses replanting root yang akan terjadi di tempat saya nantinya ketika produktivitas sudah mulai menurun adalah seperti ini. Ya,
Di bagian tengah sana itu ada anggur Dickson, sebelah sana ada, sebelah sana ada, sebelah sana ada. Di tengah situ ada Trans, di sini ada Monte Cristo yang saya grafting, kepalanya saya ganti jadi Veles. Ini, nah ini batangnya, ini menggunakan rootstock Isabella juga. Ini di bawah ya, di bawah ini udah ininya, udah akar dari Monte Cristo-nya. Gimana ini cara replating rootnya? Oke, gampang gitu. Di bagian sini kan kosong, di tengah ini jalan, ini area bebas. Nah, saya akan menggali di sini, saya akan cangkul. Saya akan cangkul untuk apa? Untuk mengurangi akarnya, membuang akar-akar lama menjadi akar baru. Tanahnya akan saya tarik, angkat dulu. Nah, terus tanahnya itu akan saya campur dengan kotoran kambing yang sudah difermentasi lagi, dengan sekam bakar lagi, dengan nutrisi yang baru lagi. Nah, baru kita tutupin lagi. Nah, dengan cara replanting root ya, dengan cara replanting root kita bisa menambah umur pohon. Itu. Nah, di tahun pertama di sini. Di tahun kedua mungkin saya akan lakukan di sebelah sini gitu. Jadi nggak sekaligus semuanya, enggak, setengah-setengah dulu gitu. Yo, di depan gua udah ada polybag ya. Segini polybag bibit dan di atasnya ada rootstock Isabella. Di sini gua akan bongkar ini, kita akan lihat perakaran dari Isabella ini. Ceki cerot. Oke, kita akan pelajari perakaran dari anggur Isabella ini. Ini akarnya yang ada di polybag, bagus. Apa benar cuma satu doang sekundernya? Oke, kita pelajarin. Sekarang kita taruh di tempat yang warna putih biar jelas. Kita bersihkan dulu dari ini, dari tanah-tanahnya. Oke, dicari dulu ada kentangnya enggak? Nggak ada kentang. Yos, ini adalah anggur Isabella. Oke, kita akan hitung akarnya ya, akar sekundernya. Yang dikatakan akar sekunder adalah seperti ini. Oke, ini akar sekunder, ini akar sekunder, ini akar sekunder, ini akar sekunder, ini akar sekunder. Fungsi akar sekunder adalah akar yang menumbuhkan akar tersier, akar yang menyimpan cadangan makanan, akar yang memperluas area teritori. Ini akar sekunder. Nah, akar tersier mana? Akar tersier adalah akar yang tumbuh di akar sekunder. Nih, ini yang kecil-kecil begini nih, ini akar tersier. Akar yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nah, yang menyerap nutrisi akan lebih dominan di akar tersiernya, di akar yang kecil-kecil ini nih. Ini yang aktif. Nah, kalau yang di belakang sini, misalkan dia pohon udah bertahun-tahun, dia nggak aktif dalam penyerapan nutrisi. Dia akan lebih aktif pada ujung-ujung akar ini. Ujung-ujung akar ini, akar-akar baru ini yang masih muda, dia yang aktif dalam penyerapan nutrisi. Gitu. Mungkin kalian masih belum percaya. Oke, gini. Kita akan perjelas. Fokus. Oke. Ini saya menggunakan media tanam dari kotoran ayam. Ya, kotoran ayam potong ya. Medianya, dulu kita akan lihat medianya. Ini ada yang putus juga nih akarnya nih. Akar putihnya nih mantap juga. Nah, ini media ayam itu udah pakai sekam ya. Udah pakai sekam, banyak penyakitnya. Gitu, tapi Isabella mampu bertahan. Gitu. Kita balik lagi, akarnya juga double ya, di bawah numbuh, di atas juga numbuh ya. Kalau kita timbun lagi sampai sini, kita juga tumbuh akar lagi itu. Jadi tergantung gimana teknik kalian aja sih. Ini jelas ya, Isabella banget. Nanti akan kita tanam lagi, jangan disia-siain. Nice. Oke, jadi kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya jadi seperti ini. Bagi kalian yang skala hobi, kalian bebas menggunakan rootstock apapun itu. Ya, skala hobi, yang namanya skala hobi itu udah skala eksperimen, skala uji coba gitu kan. Mau itu Isabella, RM, rootstock impor. Tapi yang sudah ditanam kalau memang bagus, yang ngapain dibongkar juga. Kalau misalkan udah lama nanam Isabella, produktivitas berkurang, kalian bisa coba teknik replanting root atau mengganti akar lama menjadi akar baru
Menggantinya pada fase apa? Pada saat kita melakukan foundation pruning, kita bisa foundation pruning ya, bukan bertujuan bukan untuk membuahkan, tapi untuk menciptakan tersier baru. Kita bisa berbarengi dengan proses yang namanya replating root. Buat kalian juga jangan menyesal yang sudah menanam anggur dengan rootstock Isabella, pertahankan selama itu dia masih bisa berbuah. Ya, ini buah dari rootstock RM tapi bukan Isabella. Itu slide 1, ini yang slide 2-nya. Buat kalian yang ingin skala produksi, uji rootstock impor dulu. Kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan rootstock lokal, uji rootstock impor dulu. Cari rootstock yang paling adaptif di tempat kalian itu apa, yang paling jadi raja di tempat kalian itu apa, kalian coba dulu. Nah, setelah udah dapat, barulah kalian pakai rootstock tersebut dalam jumlah besar-besaran yang aman gitu tentunya, dan kedepannya juga akan bagus. Pilihannya ada banyak, spesifikasinya macam-macam, memiliki ketahanan yang juga berupa-rupa, punya kemampuan adaptif yang berbeda-beda, punya kemampuan untuk membesarkan buah atau membuat anggur kalian genjah atau berry set atau berry size, itu juga beda-beda. Membuat tanaman kalian jadi tahan jamur, itu juga ada. Membuat tanaman kalian ketika kena banjir juga masih tetap hidup, itu juga ada. Membuat tanaman kalian tahan terhadap suhu ekstrim dingin seperti di pegunungan, itu juga ada. Biasanya SO4. Untuk membuat tanaman kalian yang punya varietas wangi, jadi wanginya akan lebih strong, itu juga ada, punya kemampuan rootstock seperti itu juga. Jadi rootstock import itu juga ada yang akarnya ke bawah, yang dominan ke bawah, ada yang akarnya dominan ke samping gitu ya, ke samping, ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Itu juga ada spesifikasinya. Jadi dipelajari lagi, dicoba lagi, diteliti lagi, karena Indonesia masih kurang dalam hal penelitian uji coba. Kalau misalkan emang udah ada yang udah pernah uji coba, belum tentu mereka mau membeberkan rahasia itu, belum tentu. Karena saya belum ada uji cobanya, jadi saya belum tahu. Uji coba aja sendiri nggak apa-apa. Dilanjut. Terus percaya, kalian main anggur 10 tahun, kalian masih pemula. Iya, gue juga masih pemula. Pemeki koleksi rootstock impornya apa aja? Kalau kita ada hibahan dari Om Anurza ini, kita main di Kober 125, Kober 5BB, ada pulsen nggak valid, ada SO4 tuh dikasih Om Jul Panjul Emosi, ada PGF saya itu dikasih Entres, dikasih sama Om Arga. Jadi saya masih memperbanyak, saya sambungin juga di rootstock Isabella. PGF jenis rootstock saya sambungin ke jenis wine Isabella yang bisa juga dijadikan rootstock. Karena banyak yang bilang kalau rootstock rootstock PGF atau Paulsen nggak valid ya, Paulsen nggak valid. Ini kumisnya 4 tambah sama kumis saya tapi belum tumbuh, baru dicukur. Kumisnya 3, ini PGF. Katanya dia adaptif di tanah yang liat gitu, kayak tanah-tanah di sawah kan banyak yang liat gitu. Saya akan coba ini nanti. Ada dobrinya juga, ada dogrit juga, masih bentuk eksperimen semua. Oke, gitu aja, dilanjut, tetap semangat kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian itu aja sih yang bisa gue bahas hari ini tentang rootstock Isabella. Buat kalian yang punya anggur Isabella dan udah bagus di rumah, tetap pertahankan, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu teknik replating root, itu sudah cukup. Nah, itu yang penting anatominya, akarnya kalian udah tahu, itu udah cukup. Nah, kalau kalian yang misalkan emang nanem anggur rootstock Isabella dan RM di tempat kalian yang nggak bagus, kalian boleh mencoba menggunakan rootstock impor yang tahan terhadap sesuatu, yang tahan terhadap ini itu, dan di tempat kalian bagus. Nah, itulah yang dipertahankan gitu. Jadi belum tentu semuanya jelek. Terus gimana anggur Isabella tentang nematoda yang seperti itu? Tergantung tempatnya. Kalau tempat kalian memang banyak penyakitnya, memang banyak nematodanya, ya akan terserang juga. Bukan cuma si anggur Isabella, tanaman lain pun akan terkena nematoda gitu loh. Bukan ya, RM juga bisa kena nematoda, rootstock impor juga bisa kena nematoda gitu. Walau katanya tahan banget, belum tentu. Jenis nematoda itu ada banyak banget, jenis penyakit anggur itu ada banyak banget gitu. Tinggal gimana kita tekniknya, gimana kita tahu apa enggaknya, cara mengatasinya, itu doang sih.
Oke, gitu aja, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Yang punya Isabella jangan didongkel. Kalau misalkan pohonnya bagus, lakukan replanting root. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.